Dalilnya sama, wa in yamsaska Allah bidurin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayah. Dan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, Allah saja. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Dan apa yang dukun-dukun berikan? Jimat. Nabi bilang, jimat yang gantung di badannya, yang bawa ke rumahnya, taruh di mobilnya, taruh di tasnya, syirik kepada Allah. Dan ingat, syirik ini adalah dosa paling besar di sisi Allah. Pertanyaan ke-18, apa hukumnya beramal dengan aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Jawabannya, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekufuran jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya atau ia meyakini keharusannya. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah 44, potongan ayat, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah Al-Quran dan tidak pula memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah Al-Munawwarah, kami menyapa Anda semuanya dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh jemaah Uhud secara khusus, travel yang Allah amanahkan kepada kami diikhlaskan niatnya, dan juga Allah terima ibadah umrah yang sudah diniatkan dari awal berangkat dari Indonesia, dan semoga seluruh jemaah umrah yang berangkat dari negara tercinta Indonesia juga demikian adanya dari travel manapun, dan semoga seluruh jemaah umrah dari seluruh dunia tidak terkecuali juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan umrah mereka dan seluruh ibadah di dua masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan semoga juga seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin secara khusus di Indonesia dan umumnya di seluruh wilayah di muka bumi ini yang belum melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan buat Anda semuanya menginjakkan kaki di dua kota suci ini dan juga melaksanakan ibadah yang mulia ini, tentu dengan ibadah yang diterima dengan pahala yang sempurna pula. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita tentang masalah ambillah akidahmu. Dan dalam 2 hari ini sudah kita bedah buku ini, dan kita sudah membahas di pertemuan pertama rukun Islam dan rukun iman, dan juga sudah kita membahas ya pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua adalah hak Allah atas para hambanya. Dan sekarang kita akan masuk insya Allah ke pembatal tauhid. Sudah kita titik beratkan di 2 pertemuan kita yang lalu bahwasanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan setiap individu muslim. Karena dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berarti tidak ada pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya, yang menghidupkan, yang mematikan, dan mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, dari hujan yang turun, pergantian siang malam, serta populasi makhluk, manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Demikian pula pengaturan ya, tatanan yang begitu rapi dari pergantian musim, semuanya ini kembali mengerucut kepada satu kata, yaitu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, saudaraku seiman, 3 juga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan Allah dari sisi ketuhanan, kita tidak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah. Tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dari sisi penghambaan atau kita mengabdi kepada Allah, menyembah Allah atau beribadah. Dan juga tauhid asma' was sifat, atau mengisahkan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa mengubah-ubah maksud dan tujuan daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan kita akan masuk sekarang
yang membatalkan tauhid tersebut, atau yang mengganggu ketauhidan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Dan syirik, teman-teman sekalian, adalah menyekutukan atau menyamakan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah sama sekali tidak butuh dengan partner. Dan dalam sebuah hadis Bukhari, sudah kami jelaskan kemarin dan kami ingatkan kembali, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka 'ani syirk." Aku adalah yang paling berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala, dari para partner-partner, dari sekutu-sekutu tersebut. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirku. Dan siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar manja dan hanya bergantung kepadanya saja, dan tidak sama sekali menyembah dan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, ada dua jalan di muka bumi ini. Jalan yang pertama adalah jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang Anda diciptakan, Anda hidup dan menjalankan, ya, dan juga meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah jalan yang benar. Juru bicara Allah adalah para nabi dan rasul, dan yang menyampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul, atau juru bicara para nabi dan rasul, adalah para ulama dan para dai. Anda menuju ke majelis mereka, duduk bersama mereka, belajar pada mereka, maka Anda akan dipandu ke jalan Allah, dan ujung-ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua adalah, tidak ada jalan yang ketiga tentunya, jalan yang sesat, jalan yang salah. Ini terus kami ingatkan agar Anda berhati-hati. Jalannya iblis, ya, pembangkang dari golongan jin, yang sudah Allah gambarkan dan Allah mintakan kita untuk dijadikan sebagai musuh. Ujungnya akan membawa ke neraka, siksaan abadi wa na'udzubillah, siksaan yang menyakitkan kalaupun Anda cuma sekedar lewat saja, karena Anda adalah orang beriman tapi banyak dosa, misalnya tidak sempat tobat sebelum meninggal. Juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan, ya, para ahli maksiat. Anda kalau menuju ke mereka, maka akan dipandu ke jalan iblis, dan ujung-ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, hanya dua jalan ini. Anda penentunya. Menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu keselamatan, atau Anda menuju ke jalan iblis, jalan kesesatan dan juga kehancuran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sampai Anda salah pilih jalan. Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian, ke dosa syirik besar. Kenapa ada istilah besar? Karena memang nanti akan ada pelajaran selanjutnya, syirik kecil. Ada juga menyekutukan Allah yang kecil, ada yang besar. Baik, seperti metode yang kemarin, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menggunakan metode tanya jawab supaya mudah difahami. Beliau menyebutkan pertanyaan pertama, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sangat murka dengan kesalahan tersebut, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau Anda kerja di satu perusahaan, kira-kira apa yang paling membuat pemilik perusahaan membenci Anda, bahkan mengeluarkan Anda seketika? Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang di kantor, tapi masih ada yang ditoleransi. Ada pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi. Maka itu rasionalnya. Ada dosa di mana Allah sangat murka kepada hambanya kalau melakukannya. Maka dikatakan di sini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Allah sangat marah dengan pelanggaran itu. Maka jawabannya, dosa yang paling besar ialah atau adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, nanti akan banyak contoh-contohnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran dan Anda perhatikan baik-baik ini. Ya, potongan ayat perkataan Luqman kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan pernah kamu mempersekutukan Allah atau syirik. Karena sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya dosa apakah yang paling besar, nggak ada lagi yang lebih Allah benci daripada pelanggaran ini. Nggak ada lagi hukuman yang paling berat kalau datang kepada pelakunya. Maka beliau SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah atau saingan atau sekutu, ya, padahal dialah semata yang telah menciptakanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Anda sudah paham di pertanyaan pertama ini, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, teman-teman sekalian, apakah syirik besar itu?
Anda sudah tahu itu dosa yang paling besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syirik itu? Jawabannya, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir atau tidak mendengarkannya. Ya, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. N-nya besar kata ganti Allah dengan sesuatu apapun. Juga sabda Nabi SAW, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi syirik besar adalah Anda menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Anda berdoa kepada Allah, Anda juga berdoa kepada kuburan, ya. Anda minta-minta kepada dewa-dewa, patung-patung, jin, dan seterusnya. Ya. Mirip kasusnya orang-orang musyrik Mekah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah. Mereka tahu haji itu adalah ibadah Allah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka kurang yakin dengan diri mereka. Maka mereka datangkan patung-patung. Satu demi satu didatangkan sampai terkumpul 360 patung di sekitar Ka'bah. Yang semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Mereka berdoa kepada Allah. Lagi tawaf, mereka juga berdoa minta pada patung-patung tersebut. Jadi Allah punya partner bagi mereka. Ya. Mereka menyembeli untuk Allah, mereka menyembeli juga untuk berhala mereka. Kalau orang tidak mempartnerkan Allah, maka itu masuk dalam sama. Kekufuran juga ya. Misalnya dia jelas memungkiri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kufur. Ya. Kalau ini enggak, dia yakin Allah tapi dia ikutkan Allah atau dia ikutkan makhluk bersama haknya Allah SWT. Dan Allah tidak butuh semua itu. Pertanyaan ketiga, apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Maka jawaban beliau, ya ada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Allah bicara tentang umat ini. Mereka Muslim, tapi mereka melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga sabda Nabi SAW, La taqumus sa'atu hatta talhaka qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awthan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Sekian puluh tahun, ya. Bahkan kita bisa bahasakan sudah masuk ke ratusan tahun, Jazirah Arab aman dari syirik. Jazirah Arab aman dari syirik. Tapi di waktu kita sekarang, ya, seperti di Imarat sekarang, ada patung. Bahkan dibukakan secara resmi tempat penyembahan orang-orang Hindu, orang Buddha. Bahkan ada di antara sebagian pejabat yang tersebar di medsos, mereka pun Muslim tapi mereka lewat dan sebagai bentuk penghormatan terhadap agama orang lain, maka dia pun menghormati patung-patung tersebut. Subhanallah. Patung ini sudah ditegur oleh Allah SWT dalam banyak ayat Al-Quran. Melalui lisan Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia. Patung itu, dia yang buat, dia yang pahat, manusia maksudnya. Dia yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, semau dia. Gitu. Gemuk kah, kurus kah, ya. Jelek kah muka patung itu. Ya. Kemudian dia yang warnai, dia yang pikul diletakkan di tempat yang dia ingin letakkan, dia yang berikan nama, kemudian dia pun panggil-panggil patung tersebut, mengatakan dan mengutuskan ini adalah dewa. Subhanallah. Apa yang patung itu lakukan? Bahkan kalau patung itu rusak, dia sendiri yang memperbaikinya. Perlu kita hubungkan di sini dengan kasus masuk Islamnya seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Kalau Anda belum pernah dengar, maka dengarkan. Kalau sudah dengar, maka sebagai kembali mereview, mengingatkan. Ya, karena ilmu itu makin diulang-ulang, makin bagus gitu.
Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat Nabi, salah satu syuhada yang terbunuh di medan perang bersama dengan besannya, ya, atau iparnya, ya. Salah satu, kalau bukan besan dia ipar, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum. Dua-duanya mati syahid di perang Uhud dan dikubur di satu kuburan oleh Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan sahabat kubur di satu kuburan. Yang jelas, awal masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, tinggal dia belum masuk Islam. Dan dia punya satu patung yang selalu dia kultuskan di rumahnya. Tiap hari dibubuhi minyak wangi, tiap hari diletakkan bunga-bunga di sekitarnya, sesajen, dia minta-minta gitu. Maka anak-anaknya mendakwakan Islam tapi dia tidak mau. Maka yang terjadi, anak-anaknya lakukan sebuah hal yang dinukil dalam sejarah gitu kan, yang akhirnya membuat beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Yaitu anak-anaknya mengambil patungnya di malam hari pada saat dia tidur, kemudian dilempar di tempat pembuangan kotoran, mohon maaf, di sebelah rumahnya. Ya, kalau kita mungkin WC sekarang ya, karena zaman dulu mereka tidak buat WC dalam rumah. Maka keesokan paginya Amr bin Jamuh bangun dan dia ingin menyembah Tuhannya seperti biasa, minta keselamatan hari itu dan segala macam. Mungkin kalau Anda sudah tidak Anda bertauhid kepada Allah, Anda sholat subuh, Anda sholat malam sebelumnya, misalnya Anda zikir pagi petang, ya, Anda lakukan ibadah kepada Allah SWT. Anda memohon kebaikan-kebaikan pada hari itu. Maka mereka pun pada menyembah berhala melakukan itu. Mereka minta pada patung-patung mereka yang tidak bisa ngomong. Tidak ada matanya, cuma ukiran. Mulutnya juga cuma ukiran, tidak bisa ngomong, nggak ada lisannya, nggak ada rohnya. Bahkan bisa dihancurkan, gitu kan. Bisa diganti dengan patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang mereka anggap di sini Tuhan-Tuhan. Yang bisa diganti dengan yang lainnya. Maka Amr bin Jamuh kaget mencari Tuhannya, tidak ada. Maka dia pun keliling rumah tidak temukan. Waktu dia keluar dari rumah dia kaget melihat Tuhannya ada di tempat kotoran. Maka dia belum tersentuh. Dia mengambilnya, dia membersihkan, ya, dia bubuhi dengan minyak wangi, lalu dia mengatakan, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Kemudian dia pun, ya, mohon maaf, dia sempat anak-anaknya menggantungkan di leher patung itu bangkai anjing. Maka dia memindahkan bangkai anjing tersebut. Dia dengan marah mengatakan, siapa yang melakukan padamu seperti ini, hai Tuhanku? Maka dia bersihkan, dibubuhi minyak wangi, diletakkan lagi di tempatnya. Subhanallah, belum dapat hidayah. Di hari kedua anak-anaknya melakukan lagi itu. Diambil Tuhan tersebut yang tanda kutip, yang dianggap Tuhan patungnya, dibuang di tempat yang sama. Ya, maaf, saya keliru tadi. Jadi di hari pertama itu dilempar tanpa ada bangkai anjing. Ya. Kemudian dia bersihkan, kemudian diletakkan kembali tempatnya di dalam rumahnya, lalu dibubuhi minyak wangi. Lalu dia gantungkan pedang di leher Tuhannya, patungnya itu. Lalu dia mengatakan, kalau ada yang mengganggu lagi, lawanlah. Masih dalam alam jahiliyah. Malam hari dia tidur, anak-anaknya mengambil lagi di hari kedua ini, dibuang ke tempat kotoran yang sama. Kemudian pedang yang digantung di lehernya diganti dengan bangkai anjing. Ini di hari keduanya. Maka keesokan paginya, dia pun bangun, dia mencari, tidak ada Tuhannya, dan dia temukan Tuhannya ada di tempat yang sama. Maka dia pun pada saat itu mendapatkan sinyal hidayah, dan dia menggunakan akal sehatnya, dia mengatakan, kalau seandainya kau adalah Tuhan, pasti kau akan bisa membela dirimu. Maka dia pun berbicara sama anak-anaknya, minta dipandu ke Islam, lalu dia syahad. Lalu kemudian dia masuk Islam atau syahadat di tangan baginda Nabi SAW, dan akhirnya terbunuh di tahun 2 atau tahun 3 Hijriah di perang Uhud radhiyallahu anhu. Jadi orang bisa menyadari sebenarnya kalau benda-benda ini benda mati, gitu kan. Yang paling banyak disembah adalah patung. Anda bisa lihat di depan rumah banyak orang, patung yang besar, pegang pentungan, pendek, gemuk, mukanya juga jelek, subhanallah. Entah apa maksudnya gitu. Mau dikatakan seni juga, nggak nyambung gitu. Seninya apa gitu. Kalau misalnya orang pohon ditata dengan rapi, buahnya indah, itu seni alami, gitu kan. Tapi patung, ukiran gitu, apanya di situ? Atau mungkin tembok dibuat dengan rapi, dicat dengan bagus gitu kan? Mungkin, ya. Ada ukiran-ukiran yang bukan manusia, bukan ya, jin, bukan hewan. Mungkin orang bisa bilang bagus, seni. Tapi subhanallah kadang-kadang orang diwas-was dengan syaitan dengan begitu mudah, akhirnya terjerumus dalam perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat, kata beliau, apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Ya. Jawabannya, berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir adalah sebuah bentuk syirik besar. Dalilnya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 106 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan pernah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Patung-patung itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang mati pun tidak bisa memberikan manfaat. Orang mati itu butuh pada kita yang masih hidup, saudaraku seiman. Bukan kita yang butuh pada mereka. Nabi SAW sudah ajarkan, kalau ke kuburan apa? Salam dan doakan mereka. Bukan kita minta pada mereka. Bukan kita minta pada mereka. Jadi Allah mengatakan jangan kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Gak bisa lagi mereka respon kita. Ya. Sedangkan hidup saja keterbatasan mereka ada dalam memberikan manfaat. Apalagi kalau sudah meninggal gitu. Dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Tidak ada mudaratnya. Mereka tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim atau melakukan dosa yang besar. Dan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah atau baginya, maka ia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu bagaimana dengan orang hidup tapi tidak hadir? Misal contoh, ada seseorang yang bernama Fulan A misalnya, tidak hadir. Dianggap gurunya, lalu dia mengatakan pada saat dia sakit, wahai guruku Fulan, tidak dengar orang itu, tolong sembuhkan saya. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya sama sekali? Gak ada hubungannya sama sekali. Kenapa harus manggil makhluk yang tidak bisa dengar dia gitu? Kenapa nggak minta kepada zat yang maha mendengar Allah? Di sini dari kemarin ada hubungannya dengan bahasan kita. Bahasannya ada hubungannya dengan bahasan kita kemarin. Bagaimana memang seseorang harus berpikir dengan akal sehatnya kalau yang dia panggil harusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana para sahabat, ya pada saat sendal mereka putus, mereka langsung berdoa kepada Allah. Pertanyaan kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Minta sesuatu, memohon. Ya, doa adalah suatu bentuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa, ya, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dan dina. Dan kata Nabi SAW, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Beda doa dengan minta tolong. Orang minta tolong misalnya, tolong bantu ambilin saya gelas ini, ambilin saya makanan itu, tolong bantu saya modal. Itu beda. Itu masih alam manusia. Ya. Tetapi kalau orang masuk pada alam yang haknya Allah SWT. Anda ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan Anda. Semua resep dokter adalah semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Tidak ada begitu. Akan dikeroyoki masa dia pada saat dia tidak bisa tidak orang atau pasien tidak sembuh atau dia tidak bisa menyembuhkan. Semua mengatakan semoga lekas sembuh. Karena banyak orang yang tidak langsung sembuh. Bahkan ada yang meninggal walaupun sudah berobat gitu kan. Banyak orang menggunakan jasa dokter-dokter profesional di bidangnya tapi meninggal juga. Percaya ada kekuatan sang pencipta Allah SWT. Dokter, obat hanya perantara penyebab Allah menyembuhkan Anda. Anda kalau berdoa mengatakan, ya Allah, sembuhkan saya. Allah tidak akan lemparkan obat dari langit. Lalu bagaimana? Allah akan pandu Anda ke satu dokter yang pas, dia menulis resep yang pas, lalu Anda sembuh. Itu prosesinya. Ya. Sebagaimana Anda, kalau kehabisan air, kering, ya, kemarau yang panjang misalnya, peceklik, ya, maka Anda mohon kepada Allah SWT. Lalu sebabnya adalah Allah turunkan hujan dari langit, gitu kan? Jadi Allah memang sudah menciptakan ada sebuah sistem yang kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Kita walaupun mohon ya Allah datangkan malam, maka tetap mengikuti sistem. Anda sekarang di pagi hari, nanti akan datang malam hari itu, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh dialihkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang minta-minta begitu, minta pada patung, minta pada kuburan, ya.
Sampai ingat perkataan kemarin yang saya sampaikan, perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang minta-minta pada kuburan, sementara dalam kuburan adalah manusia biasa seperti dia, yang sudah jadi tulang belulang. Orang mati butuh pada kita. Kita yang mendoakan dan bukan kita yang meminta doa kepada mereka. Pertanyaan yang keenam, ya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an. Allah tempat kita ya meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. Anda buka ini di aplikasi Al-Qur'an Anda. Perhatikan baik-baik An-Naml ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hadis Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, setelah menciptakan langit dan bumi ini? Kita masuk ke judul baru, berbagai macam syirik besar. Jadi masih bahasan yang sama tapi ini ragamnya. Pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan atau mencari berkah dari mereka yang telah mati atau mereka yang tidak hadir atau gaib? Jawabannya tidak boleh. Kita tidak boleh melakukannya karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Buka An-Nahl ayat 20-21 supaya Anda tahu dalilnya. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Maksud dalam istilah berhala di sini maksudnya semua yang mereka panggil selain Allah diistilahkan dengan berhala. Mereka tidak dapat memberikan, dan berhala-berhala atau sesuatu yang mereka seru selain Allah tidak dapat memberi sesuatu apapun. Sedangkan mereka berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Ini perkataan Allah. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Tidak ada sama sekali mereka ketahui apa-apa. Allah Ta'ala juga berfirman ya, dalam surah Al-Anfal ayat 9. Dan kalau Anda mengatakan itu kan berhala-berhala Ustaz, itu terjemahannya ya. Tapi kalau kita baca secara letter-let Al-Qur'annya, walladzina yad'una min dunillah, dan semua yang mereka seru selain Allah. Ini sebenarnya terjemahan tepatnya. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a. Yang mereka seru semuanya selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Mereka sendiri sebenarnya diciptakan atau dibuat. Ya. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ini tentang kisah Badr, perang Badr ya. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jadi Allah yang perkenankan, bukan orang mati. Belum pernah ada satu riwayat pun teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini loh kuburannya Nabi Yunus, ini loh kuburannya Nabi Shu'aib, ini loh kuburannya Nabi Musa, pergilah ke sana, ambillah tanahnya, taruhlah air, ambillah keberkahan, mintalah pada mereka karena mereka Nabi-Nabi Allah. Belum pernah, coba Anda cari satu riwayat pun, Anda tidak akan temukan. Lalu kenapa sekarang banyak orang yang sengaja mau mencari kuburan-kuburan Nabi-Nabi itu? Subhanallah, kami pernah ke Palestina dan mayoritas yang mereka anggap kuburan Nabi ini ada di sana, ya dinisbatkan di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yunus, ya. Dan itu ternyata subhanallah mereka istilahkan dengan maqam. Itu cuma prasasti, bukan kuburan. Saya tanya sendiri para penjaga tempat-tempat itu, ya. Apakah ini memang ada kuburannya? Ada jenazah dalamnya? Ada, kita
masjid Nabi Yunus, makam Nabi Yunus, banyak bus-bus datang ke sana. Pada saat saya tanya, mereka bilang tidak, nggak ada. Ini cuma prasasti saja. Lalu untuk apa dibuat gitu? Dibuat rekayasa kuburan tersebut dengan ukuran yang besar, dengan batu nisan yang besar, dengan kain yang warna hijau dengan tulisan berbagai macam. Ya. Dan pada saat dibuka orang dibiarkan minta-minta. Sudah jelas kebohongan ini. Ya, bagaimana bisa gitu? Ya. Sampai kami di Uhud Tour pun buat program, kalau kami umrah plus Aqsa, kami tidak lagi mendatangi makam-makam itu. Di awal dulu pernah mendatangi, untuk saya cari tahu dulu. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena memang orang Palestina sendiri, penduduk setempat pun mengatakan, ini tidak ada kubur, tidak ada jenazahnya di dalam. Ini cuma prasasti. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memerintahkan satu kali pun. Sampai pernah beliau waktu ditanya tentang kuburan Nabi Musa, beliau cuma mengatakan, di dekat Masjid Aqsa, ya ukuran lemparan batu. Beliau tidak tentukan. Beliau mengatakan kalau seandainya saya ada di sana, saya tunjukkan kepada kalian. Tapi Nabi kan bisa saja perintahkan, ada kuburan Nabi Musa ya, ini, di sini, pergilah, ambillah, lakukanlah. Tidak ada sama sekali. Itu para nabi-nabi. Begitu juga apa yang terpraktekkan dalam kehidupan setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kami sudah jelaskan, semua nabi-nabi kalau meninggal dikubur di tempat mereka meninggal. Maka Nabi Muhammad SAW dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Puluhan tahun Aisyah hidup radhiyallahu anha di masa Abu Bakar, masa Umar, masa Uthman, masa Ali, masa Muawiyah. 5 raja dalam Islam. Puluhan tahun setelah itu baru beliau meninggal radhiyallahu anha. Ya. Dan ini ranjang beliau, itu kuburan Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat. Anda coba datangkan riwayat kalau ada. Aisyah mengatakan, wahai muslimin, ini kuburan Nabi, ambillah tanahnya. Wahai muslimin, taruhlah air kalian supaya bisa berkah. Wahai muslimin, mintalah kepada kuburan Nabi kalian ini. Tidak pernah. Dan tidak ada satupun sahabat yang menukil itu. Mereka sangat faham kalau Nabi SAW melarang itu. Mereka datang mengucapkan salam dan mereka membacakan salawat kepada Nabi SAW, lalu mereka pergi. Itu yang maksimal mereka kerjakan. Kalau itu kuburan nabi-nabi, bagaimana dengan kuburan orang lain gitu? Ya. Begitu juga belum pernah dinukil dari Nabi SAW, beliau memerintahkan para sahabat di depan mata. Ada syuhada Badr, ada syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang mulia. Ya, ada 70 orang yang wafat, 60-70 orang yang wafat di perang Badr, ada juga 70 orang yang wafat di perang Uhud. Kuburan mereka masih ada. Hamzah, Sayyidul Syuhada, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu. Tidak pernah Nabi mengatakan, ini kuburan paman saya Hamzah, ambil tanahnya, taruh air, dan seterusnya. Seperti banyak orang lakukan. Allahul Musta'an. Allah tempat kita minta tolong. Wahai saudaraku, jalankan syariat Allah SWT sesuai dengan perintah Nabi SAW, maka Anda akan aman. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang kemarin, syarat diterimanya amal ada 3. Anda beriman kepada Allah, karena amal soleh tidak akan bermanfaat tanpa iman. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah, tulus, tidak syirik, ya, tidak kena riak dan pamer. Dan yang ketiga, mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, contohi beliau. Ya. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat, mayoritas sahabat, di dekat masjid Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat pun Nabi dan juga para sahabat. Begitu juga dengan tabi'in, tabi'in yang datang mengambil tanah mereka, yang sengaja mengkultuskan kuburan mereka. Umum mereka datang ziarah, mengucapkan salam, kemudian mereka mendoakan lalu pergi. Itu yang disunnahkan. Itu harus kita jaga, kita wariskan turun-temurun, bukan malah kita biarkan kesyirikan terjadi. Akhirnya minta-minta pada kuburan tersebut, dan ini berbahaya sekali. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, Nabi SAW, ya, tadi saya ulangi dulu, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 20, ya, surah Al-Anfal ayat 9, ya, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan atau Rabb kalian, lalu diperkenankanlah bagi kalian. Kita lanjutkan ke hadis Nabi SAW. Masih pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan atau mencari berkah dari mereka yang mati dan atau mereka yang tidak hadir atau gaib, ya, pada jin, manusia yang tidak ada di depan kita, lalu kita panggil gitu kan. Ya Hayyu Ya Qayyum, kata Nabi SAW dalam hadis,
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan wahai zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani gitu. Pertanyaan ke-8, apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Pertanyaannya, jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini komitmen kita ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Semua ketundukan kami hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Di sini pertolongan yang manusia tidak bisa, seperti misalnya minta kesembuhan, minta keturunan, ya, minta rezeki, nggak ada di tangan manusia ini. Beda dengan Anda cuma minta tolong dalam kasar, minta diambil gelas, minta dibeliin sesuatu, itu manusiawi. Ya. Tapi kalau sudah hak Allah SWT tidak mungkin itu. Ya. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, hanya mintalah kepada Allah, dan bila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah saja. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa pengajian yang lain contoh ini, tapi saya ingatkan kembali. Dinukil ada seorang salafus saleh dari kalangan dulu yang generasi awal tabi'in. Dia miskin, kehidupannya dalam keseharian dia hanya mengandalkan pendapatan harian. Ya. Maka satu waktu dia pulang ke rumah di malam hari, seperti biasa istri anak sudah menunggu, mungkin ada rezeki hari itu yang mereka bisa makan. Lalu dia tidak bawa apa-apa. Kata istrinya, "Mana hari ini bekal kita?" Kata dia, "Seharian saya cari, pekerjaan tidak dapat. Tidak ada gitu." Maka istrinya bilang, "Tapi saya sama anak-anak belum makan sama sekali." Kata dia, "Baiklah, saya coba ikhtiar habis ini." Tapi sudah malam ini, ya. Mungkin sekarang kita sudah di atas jam 10-11 malam dia pulang ke rumah. Dari pagi belum makan. Gitu. Maka dia bilang, "Saya keluar dari rumah, saya tidak tahu harus kemana." Di malam hari zaman dulu bukan kayak kita sekarang. Sekarang mungkin masih ada warung-warung kopi di pinggir jalan yang buka ya. Bahkan ada yang buka sampai subuh, Masya Allah, di sebagian tempat. Mungkin dia bisa melamar kerja di situ, buat teh, kopi, misal. Nggak ada sama sekali itu. Orang zaman dulu tuh kalau sudah menjelang maghrib, udah semua pasar tutup. Ya, karena gelap. Mereka cuma andalin obor di zaman itu. Singkat cerita, dia keluar, dia sudah tidak tahu harus kemana. Dia lihat ada masjid dekat rumahnya, dia ke masjid tersebut. Lalu kemudian dia wudhu, dia sholat. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rezeki. Dia kembali kepada Allah. Subhanallah, di malam itu, raja penguasa wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur. Dia sempat tidur sejenak, mimpi tentang kematian, tentang alam barzah, tentang neraka. Dia ketakutan. Lalu dia kaget bangun, lalu dia segera mengambil beberapa kantong harta dia, dinar emas, untuk dia sedekahkan. Lalu dia bilang, "Pada malam ini ya Allah, aku akan sedekah menebus dosa-dosaku yang lalu. Tolong mudahkan aku untuk bersedekah. Dan sebagai bentuk kepatuhan padamu, aku akan keluar tanpa pengawal, dan juga ya, aku akan biarkan tali kekangan kuda ini jalan." Kemudian tali kudanya tersebut jalan. Ini ringkas ceritanya seperti itu. Kuda itu subhanallah mampir di masjid yang ada tadi orang miskin. Kalau dia lihat, kenapa kuda ini mampir di masjid? Dia turun, kemudian dia masuk dalam masjid, dia dengar ada suara orang sedang mengeluh, menangis, memohon kepada Allah. Itu dia dekatkan, dia dengar permasalahannya. "Ya Allah, sesungguhnya sudah seharian anak istriku tidak makan. Aku tidak tahu lagi harus kemana. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Bantulah aku ya Allah." Dia mohon terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ya, tidak ada, dia masih menunggu gitu. Ya. Maka orang yang raja ini mendengar. Dia biarkan orang tersebut yang berdoa sampai selesai dengan doanya. Setelah selesai, maka si raja ini mengatakan, "Saya sudah dengarkan doa kamu. Dan saya adalah salah satu penguasa, saya penguasa di wilayah ini. Saya raja. Dan saya ingin bersedekah. Saya mohon kepada Allah agar ditunjukkan orang yang paling tepat, dan kuda saya terarah ke masjid ini dan saya temukan kamu. Maka ambillah kantong-kantong dinar ini. Dan perlu kamu tahu, sebagai bentuk sedekah karena Allah, dan perlu kamu tahu kalau kamu butuh apa-apa, karena Allah pandu saya bertemu dengan kamu, setiap saat kamu bisa minta."
Maka orang miskin ini karena punya keimanan dan ilmu, perhatikan apa yang dia bilang. Dan ini dinukil, ya turun-temurun kisah ini yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, kalaupun saya punya hajat wahai Tuhan, maka saya akan minta bukan kepada Anda, tapi kepada Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya. Ini ibrah, pelajaran yang sangat mahal teman-teman sekalian. Minta kepada Allah, Allah akan gerakkan makhluknya untuk memenuhi hajat Anda. Ya. Tapi kalau Anda minta pada makhluk, Allah akan biarkan Anda dengan makhluk tersebut. Jadi makanya sebelum ke dokter, mohon dulu kepada Allah. Agar Allah berikan kesembuhan. Nanti Allah mudahkan dokter tersebut cocok buat Anda dalam memeriksa, diagnosa penyakit Anda. Dan juga resep yang diberikan akan mudah menjadi penyebab Anda sembuh. Tapi bukan teman-teman sebaliknya seperti sebagian orang. Dia ke dokter, semua pada tidak mentok, sudah tidak bisa lagi menyembuhkan dia. Lalu kemudian dia baru sholat tahajud. Makanya dalam Islam kita dianjurkan sebelum aktivitas berdoa. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum pakai baju, sebelum biologis, sebelum keluar rumah, sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur. Kita disuruh baca doa dulu. Sesudahnya ada lagi doa atau kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kita sebelum aktivitas, kita libatkan dulu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Pertanyaan ke-9, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Jawabannya iya. Kita dibolehkan meminta pertolongan dari mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya, yang manusiawi. Ya, minta tolong diambilin baju, minta tolong diberikan pekerjaan, minta tolong dicarikan jodoh, itu tidak ada masalah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ini ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukung, saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Juga Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, dalam hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, ini pada hal-hal yang umum Allah izinkan. Tapi kalau sudah hak Allah, sembuhkan penyakit, minta rezeki, minta keturunan, ya, ini tidak boleh kepada makhluk. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi juga tidak boleh selain minta panggil-panggil orang mati, Anda juga minta jemput nama orang tidak ada di tempat Anda. Ya. Ada sebut-sebut panggil. Ini semua tidak dibolehkan. Pertanyaan ke-10, apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Anda sudah tahu nazar ya. Kalau sembuh penyakit saya akan puasa 3 hari misalnya. Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Kalau itu tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbku, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku agar menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini doanya ibunya Maryam alaihissalam. Waktu dia hamil Maryam, dia berdoa agar anak di perutnya ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai orang yang soleh dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya. Juga Nabi SAW bersabda, Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si fala ya'si. Barang siapa yang bernadar ingin mentaati Allah, kalau saya sembuh saya mau puasa 3 hari misalnya, ya. Atau kalau anak saya berhasil lulus, diterima kerja atau kuliah, maka saya akan bersedekah sekian misalnya. Maka itu ia harus mentaatinya. Kalau Allah SWT penuhi, maka dia harus menjalankan. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, ya, kalau saya sukses dia berhasil, saya akan habisin 2 botol khamar misalnya. Atau saya akan berzina dengan sekian perempuan. Dia bernazar seperti itu, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Jangan dia lakukan nazar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pertanyaan ke-11, apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Untuk patung, untuk kuburan, untuk gua, untuk dewa, ya. Penjaga laut lah, penjaga gunung lah, semua ini khurafat. Ya. Yang benar adalah Allah SWT pemiliknya dan pengawasnya, serta Allah menugaskan para malaikat. Anda baca surah nomor 77 dan 79 di awal-awal surah. Bagaimana Allah gambarkan tentang malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Itu pun iman Anda yang kedua, yang merawat lautan tersebut dan segala macam. Ya, ombaknya, ketenangan airnya kalau lagi tidak ada ombak, jumlah populasi hewan dalamnya, kedalamannya, batu-batunya, pasirnya, semua malaikat yang jalankan.
perawatan terhadap di muka bumi ini. Lautannya, daratannya, ya, udaranya, sampai di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan mereka. Tidak ada dewa-dewa itu, gitu kan. Ini bahaya sekali, itu penjaga. Maka makin jadi jin-jin itu mengganggu mereka. Sebagaimana dinukil, sebab turunnya surah jin, karena sebagian orang-orang Arab jahiliyah dulu, dari Quraisy, mereka kalau mengadakan perjalanan keluar dari Mekah, maka mereka kalau mampir di sebuah lembah, sengaja pemimpin kafilah itu mendatangi setiap anggota kafilahnya mengatakan mana yang akan kau sumbangkan. Maka dimintalah, ada yang ambil, ada yang nyumbang kurma, ada yang keju, ada yang roti gandum dan segala macam. Setelah itu, ya, dia pergi ke tengah-tengah lembah lalu dia mengatakan apa? Wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Penjaga lembah yang dia masukkan ini syaitan, jin, dia panggil. Malaikat tidak perlu dipanggil. Dan mereka malaikat yang mengurus padang pasir tersebut, gunung-gunung tersebut, semuanya itu malaikat yang jaga. Bukan kalau waktu Nabi SAW ditolak dakwahnya di kota Taif, Nabi SAW mengatakan datang Jibril, aku mendengar suara dari langit dan Jibril datang dan bersamanya satu malaikat lagi. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Ya. Dan pada saat ditolak oleh orang Mekah, orang Taif, beliau mengeluh kepada Allah bagaimana ini kira-kira solusinya gitu. Ya. Maka Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini ada malaikat yang khusus mengurus gunung-gunung di muka bumi ini. Dia memang yang bertugas. Kalau seandainya engkau mau, perintahkan saja sama dia. Maka gunung-gunung di antara dua kota ini, Mekah sama Taif, semua disatukan, hancur kedua kota ini. Dan dakwamu menyebar. Atau kau bersabar, dakwamu juga akan menyebar. Maka kata Nabi SAW, aku bersabar. Semoga dari keturunan mereka, lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu kan? Maka lahir benar. Dari Abu Jahal ada Ikrimah. Dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As. Gitu kan? Dari Al-Walid Ibn Mughirah lahir Khalid bin Walid. Orang-orang anak-anaknya hanya beriman kepada Allah SWT. Dari Umayyah bin Khalaf lahir Safwan yang masuk Islam. Begitu juga di kota Taif keluar seorang perawi hadis yang masyhur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Tidak ada yang muslimin tidak kenal nama ini. Karena perawi hadis paling banyak dari kalangan sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Nah, ini orang yang luar biasa. Maka seperti itu. Kita kembali ke riwayat tadi. Maka yang terjadi, Allah SWT mengatakan pada saat pemimpin kafilah itu mengatakan, ini wahai penjaga lembah, ya, inilah setengah bekal kami. Allah mengatakan, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jin-jin ini dibawa manusia, teman-teman sekalian. Terbukti, ya, walaupun sama-sama kita ditugaskan ibadah. Semua nabi dan rasul dari 120.000 nabi, diantaranya 313 rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui namanya adalah 25 nabi dan rasul. Tidak ada satupun dari jin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pakai jasa mereka, walaupun jin muslim. Dari mana hujah Anda mengatakan, oh boleh orang punya khadam dari jin muslim? Subhanallah. Ada enggak contoh dari manusia terbaik, ya, Nabi Muhammad SAW. Pernah Anda dengar riwayat Nabi mengatakan ini khadam saya bernama Fulan, maka kalian semua harus punya khadam dari jin? Anda pernah dengar khadamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang dijamin masuk surga? Pernah Anda dengar khadamnya istri-istri Nabi yang mulia, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, ya, Ummu Salamah, Zainab, ya, Juwairiyah, ya. Anda pernah dengar mereka punya khadam? Manusia-manusia mulia semuanya. Anda pernah dengar khadamnya para sahabiat Nabi? Nusaybah binti Ka'ab, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan banyak yang lainnya. Ummu Sulaim radhiyallahu anhunna ajma'in. Gak akan Anda dengar. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan, oh gak apa-apa, ini kan jin muslim? Loh, subhanallah. Apa Anda lebih baik daripada Nabi dan juga para sahabat? Pernah gak Anda dengar riwayat Nabi mengatakan, ini loh, jin-jin saudara kalian dari jin yang membantu kita di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khandaq atau Ahzab, di perang Fatih Makkah, pembebasan kota Makkah, di perang Tabuk, perang Hunain, Bani Mustalik, perang Khaybar. Pernah Anda dengarkan? Coba Anda cari dalam buku-buku sirah. Anda tidak akan temukan itu, teman-teman sekalian. Lalu dari mana orang-orang ini berhujjah gitu?
Subhanallah. Kenapa harus membuat sesuatu yang baru dalam agama ini? Yang ada, Nabi SAW mengatakan, bangunlah setiap kali pasukan sudah siap berperang, menuju ke surga Tuhan kalian. Sudah terbunuh, mati syahid. Telah datang pertolongan dari Allah, dari malaikat. Malaikat, bukan jin. Allah yang datangkan mereka. Baik teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan, dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar. Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuknya. Kenapa kita singgung kurban sini? Karena umumnya semua dukun-dukun, ya peramal, penyiar suka dengan kurban-kurban. Karena iblis mau apa yang dikerjakan orang beriman kepada Allah juga dikerjakan untuk dia. Mohon berdoa juga mohon pada dia. Menyembelih untuk Allah. Kita ada Idul Adha, ada Akikah. Menyembelih juga untuk iblis. Iblis nggak makan dagingnya. Yang penting orang berbuat syirik. Partnerkan Allah dengan dia gitu. Ya. Sehingga akhirnya orang banyak menyembelih. Ayam lah, ya, kelinci lah, kambing lah, sapi lah. Ya. Lalu dibuang di tempat-tempat yang gelap, lereng-lereng gunung. Yang penting syirik kepada Allah. Subhanallah. Allah mengatakan itu tidak boleh. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wa la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Pertanyaan ke-12, bolehkah kita tawaf atau mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Seperti kita tawaf di Ka'bah? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah saja. Satu-satunya tempat untuk tawaf keliling hanya Ka'bah. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq dalam surah Al-Hajj ayat 29. Hendaklah mereka melakukan tawaf di keliling rumah yang tua atau Baitullah Ka'bah. Tempat lain enggak boleh. Dan juga sabda Nabi SAW, man tafa bil baiti sab'an wa shalla raka'ataini kana ka'idki raqabah. Barang siapa yang bertawaf di Baitullah Ka'bah 7 kali dan sholat 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pertanyaan ke-13, apa hukum mempelajari sihir? Kenapa sihir dibahas di sini secara khusus teman-teman sekalian? Karena memang sihir ini berhubungan sekali dengan masalah syirik tadi. Yang merusak tauhid Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, dukun-dukun, peramal, penyamun, penyihir, juru bicaranya iblis. Mereka tidak sama sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sihir adalah kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengerjakan sihir kafir kepada Allah SWT. Juga sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 2 dosa yang pertama dari 7 ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah yang sedang kita bahas ini. Datang setelahnya was-sihar, dan sihir. Sihir. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau membuat istri Anda, suami Anda suka sama Anda, atasan Anda suka dengan Anda, bukan dengan sihir. Bukan dengan sihir. Tapi dengan cara manusiawi. Tidak usah lintas alam. Saya kalau senyum dengan istri saya, ramah, mulut saya santun, tatapan mata saya syahdu, jaman tangan saya ramah, ya. Saya juga royal memberikan apa yang Allah amanahkan, harta misalnya, kebutuhan semampu saya. Ya. Maka istri saya akan suka sama saya. Anda sebagai istri, alam Anda manusia adalah Anda senyum, Anda tatapan mata syahdu, Anda penuhi kebutuhannya, layani biologisnya, dan depan dia, hibur dia, penuhi kebutuhannya karena Allah. Dia kan suka sama Anda. Anda masak masakan yang dia suka misalnya, dia kan suka sama Anda. Jadi nggak perlu bawa foto pasangan ke dukun, nggak perlu. Lintas alam, minta bantuan jin untuk membuat pasangan suka. Kenapa ini? Ini syirik kepada Allah SWT, nggak boleh.
Ya. Dosa besar. Kenapa harus lintas alam? Nabi SAW sudah ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang loh ya, yang sudah kita kerjakan 40 hari. Bukan yang akan Anda kerjakan. Hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tak boleh sama sekali. Pernah ada dengar riwayat Nabi pergi ke dukun minta-minta? Kan beliau suruh orang kita. Pernahkah Anda dapat nukilan bahwasanya ada sahabat yang jadi dukun? Atau pergi ke dukun? Yang ada justru dari surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 1 tahun sebelum beliau meninggal, ya, kepada gubernur-gubernur wilayah yang berkuasa di wilayah beliau, di antaranya Bajala bin Abdah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan telah datang suratnya Umar bin Khattab setahun sebelum beliau meninggal, ya, setahun atau 3 tahun ya, saya lupa di sini, tapi setahun ya kurang lebih, agar kami membunuh semua dukun-dukun, dan kami membunuh setelah surat itu datang 5 dukun, dihukum mati. Karena Nabi SAW bilang, haddus sahiru darbatun bis saif. Hukuman para penyihir dipenggal lehernya, karena mereka buat kerusakan. Anda ke dukun, tempatnya remang-remang gelap dan segala macam, minta syarat ini, syarat itu. Kalau Anda datang kepada syaratnya aneh-aneh, darah hewan lah, foto lah, pakaian bekas lah, inilah, itulah, untuk apa semua ini? Tidak boleh. Ya. Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan dan melawan mereka. Kenapa Anda justru datang kepada mereka? Kalau Anda datang kepada ulama, pada kiai yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Anda akan dipandu. Tobatlah kepada Allah. Salat taubat, bisa istighfar kepada Allah. Mulai sekarang beramal saleh, tinggalkan dosa-dosa. Selesai. Sederhana kok agama itu. Sederhana. Jangan dibuat rumit. Rumitnya ini karena orang banyak membuat-buat yang sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Dan uniknya, dukun-dukun ini subhanallah, di tempat yang mayoritas muslim, mereka berpenampilan seperti orang muslim. Pakai kopiah, bahkan agamanya Islam. Tapi dukun, subhanallah. Sama sekali tidak dibenarkan ini. Sikap seperti ini. Salah dalam Islam. Ya. Kemudian pertanyaan ke-14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Araf? Ya. Araf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang gaib. Dipanggillah, meramal inilah, meramal itulah. Ya. Dan subhanallah, kembali kepada kasus yang mirip lagi. Mereka jual lagi buhul-buhul. Boneka kecil, telur, ya, yang bahasanya ini diulirkan di badan, bisa ada ini dan itu. Yang tidak masuk akal, akhi dan ukhti. Telur, goreng, enak dimakan. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Jangan keluar dari alur pikiran yang normal gitu. Ini bahaya sekali. Boneka diisi dengan jin, lalu ditaruh di kamar. Apa bedanya Anda dengan Amr bin Jamuh tadi sebelum masuk Islam? Apa bedanya Anda dengan orang-orang jahiliyah dulu, sebelum Nabi SAW datang? Nabi memerangi semua itu. Anda tahu pada saat Nabi SAW masuk di kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dari kekufuran, beliau menghancurkan patung-patung, orang-orang kafir Quraisy gemetaran karena mereka kultus patung itu luar biasa gitu. Sebagai punya sesuatu yang punya kekuatan. Ya, sampai mereka punya patung besar namanya Hubal, mereka kalau lewat tidak berani lihat mukanya. Padahal patung itu patung besar, dirantai-rantai badannya supaya tidak dicuri. Tuhannya mereka takut dicuri. Nabi SAW datang dengan mukjizat Allah SWT, tongkat beliau begitu menyentuh patung hancur. Menyentuh patung hancur. Beliau tidak hancurin dengan tongkatnya, cuma disentuh hancur. Dan beliau biarkan semua hancur, 359 tinggal yang satu Hubal yang paling besar. Nabi SAW kemudian mendekati patung Hubal, dan orang Mekah semua membelalak matanya pada saat itu. Karena ini Tuhan mereka yang paling besar, yang mereka paling takuti. Yang dirantai seluruh tubuhnya. Besar sekali. Untuk menghancurkannya luar biasa. Nah, mungkin kalau zaman sekarang pun harus pakai ya alat-alat berat. Tapi Nabi SAW memegang tongkat beliau sebagai mukjizat dari Allah SWT, mencolok mata Hubal sambil membaca firman Allah SWT, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan kalah gitu. Dan sungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang. Maka Hubal jatuh hancur menjadi beberapa kepingan. Lalu sahabat datang melanjutkan penghancuran patung-patung tersebut.
Setelah itu bersih Mekah dari patung. Dan sampai hari ini, dan sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah insya Allah kembali patung-patung tersebut. Kenapa Anda sekarang pergi ke dukun-dukun tersebut, lalu kemudian beli boneka dari dia, sekian harganya, atau patung kecil, atau apalah gitu. Saya berapa kali melihat itu ya, di kotak patung itu, rambutnya panjang, matanya belalak, inilah, oh ini penjaga. Ini penjaga harta, ini penjaga rumah, ini penjaga ini. La haula wa la quwata illa billah. Penjagamu adalah Allah, wahai muslim, wahai muslimah. Penjagamu ada malaikat yang menjagamu, tidak akan berpisah denganmu, kata Nabi SAW. Malaikat bergiliran menjaga kalian di setiap pagi dan sore, subuh sampai asar, asar jaga lagi sampai subuh besok, begitu terus. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu Allah SWT menanyakan kepada malaikat yang baru bertugas dan baru naik melaporkan ke langit. Apa yang kalian, hamba-hambaku sedang apa untuk kalian tinggalkan? Mereka mengatakan, mereka sedang sholat ya Allah. Sedang sholat subuh dan sholat asar gitu. Murnikan tauhid Anda kepada Allah SWT. Jangan sampai terjerumus dalam hal seperti ini. Berbahaya sekali teman-teman sekalian. Para peramal-peramal ini ya disebutkan dalam pertanyaan, bolehkah kita mempercayai pernyataan mereka, meramal-ramal? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5, surah An-Naml ayat 65. Dibuka ya, surah An-Naml ayat 65. Saya berharap setiap ayat kita sebutkan, teman-teman yang tidak pegang bukunya, Anda bisa membaca dan membuka di aplikasi Al-Quran di HP Anda. Supaya Anda lihat, oh iya ternyata Allah berfirman. Ini bukan Khalid Basalam yang membahasakan. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Dan juga disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, salah satu ulama muslimin yang tinggal di kota Mekah rahimahullah. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 65 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Al-ayah. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bukan cuma umat Islam. Ya. Tidak ada ya di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Gak ada manusia yang tahu gaib. Dan itu yang dijadikan barang dagangannya para jin dan syaitan ini. Gaib, bisikin yang gaib, bisikin yang gaib. Ya. Seakan-akan dia tahu yang tidak ditahu oleh manusia umumnya. Juga sabda Nabi SAW, Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mengunjungi seorang araf, ya. Di sini orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, atau peramal, dukun. Ya. Araf ini bisa juga peramal, atau dukun, tukang sihir, dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maksudnya Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bilang itu. Kalau pergi dukun berarti kafir kepada apa yang saya bawa. Artinya apa? Jangan pergi ke sana. Ikuti ajaran Nabi SAW. Dan ingat, Nabi tidak pernah satu kali pun ke dukun. Para sahabat tidak pernah. Bahkan Nabi melarang sebagaimana Anda sudah dengarkan. Lalu kenapa Anda pergi dukun? Sekarang namanya yang lain orang pintar. Ini orang-orang bodoh ini. Mereka pintar kepada selain Allah gitu. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Pertanyaan ke-15. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW atau nabi-nabinya. Itu pun nabi-nabi sangat terbatas yang Allah wahyukan saja. Manusia biasa mustahil, sekali lagi mustahil tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surah Jin ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Al-ayah. Dialah dianya besar kata ganti Allah yang mengetahui yang gaib. Ya. Maka dia Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya, yang memang Allah pilih mereka. Hanya rasul. Selain Rasulullah SAW, selain Nabi-Nabi, mustahil. Juga sabda Nabi SAW, La ya'lamul ghaiba illallah. Ini sabda Nabi SAW. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Tabarani. Ya. Jadi nggak boleh kita percaya hal-hal gaib ini. Banyak ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dan menuliskan dalam Al-Quran. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khaira wa mamassani as-su'.
Kata Nabi SAW, Allah menyuruh dalam Al-Quran, kalau seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan terus mengejar yang bermanfaat dan tidak akan menimpa sesuatu yang berbahaya bagiku. Berapa kali dinukil, ada beberapa sahabat bertanya tentang sebuah hukum, Nabi Muhammad SAW diam. Nunggu wahyu datang menginformasikan. Itu untuk Nabi. Itu untuk Nabi, bukan untuk orang biasa. Ini bersemedi di tempatnya, minta panggil-panggil yang gaib, ya dikerjain lah sama setan-setan itu. Subhanallah, ada hadis yang perlu saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, bahwasanya pernah di masa Nabi SAW lewat meteor. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah? Nabi bilang, ini masa sebelum Islam nih. Jadi janganlah sekarang muslim kembali ke masa jahiliyah itu. Kata Nabi, apa yang kalian bilang? Pada saat dulu di masa jahiliyah, kalau lihat begini, mereka mengatakan, kami yakin ini ada orang, satu tokoh masyarakat, satu tokoh manusia yang baru lahir atau meninggal dunia. Kata Nabi SAW, bukan begitu. Sungguhnya kalau Allah menentukan satu keputusan, maka malaikat pemikul arsy bertasbih. Lalu kemudian seluruh malaikat di langit 7 lapis pun bertasbih. Lalu malaikat-malaikat ini bertanya pada pemikul arsy, pengurus singgasananya Allah. Ada 8 malaikat. Apa keputusan Tuhan kita? Lalu kemudian mereka menyampaikan apa yang Allah putuskan. Ya. Jadi malaikat di langit pun tidak faham itu, tidak tahu apa yang gaib. Mereka tidak tahu. Kemudian setelah itu, para jin, setan-setan ini bersusun. Nabi SAW kasih gambaran telapak tangan beliau, menumpuk satu sama yang sampai ke langit, untuk mencuri informasi. Dan mereka temukan di langit itu, ada malaikat-malaikat yang menyiapkan panah-panah api. Yang panah itu, anak panahnya itu dari bintang-bintang. Dan itulah meteor yang kalian lihat, itu serpihan dari panahan malaikat untuk setan-setan. Banyak di antara mereka yang terbakar. Ada juga yang di antara mereka sempat lolos, lalu membisikkan ke teman-teman mereka dari para dukun dan peramal, penyihir ini. Ya. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, mereka membebuhi dengan 100 kedustaan. Apapun yang tepat, hujan di sana misalnya, ada si fulan mati, itu kena informasi dari langit. Bukan karena mereka tahu yang gaib. Ini penipuan masyarakat, penipuan manusia yang mereka lakukan. Berhenti pergi ke mereka. Lalu Ustaz, kalau saya sakit, saya punya masalah, bersedekah, kasih anak yatim, bangun masjid. Kata Nabi SAW, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit antara kalian dengan bersedekah. Memohon doa, berikhtiar secara manusiawi. Dokter-dokter sekarang sudah canggih. Anda ke dokter, bukan ke dukun-dukun ini. Ini perlu digarisbawahi karena betul-betul merajalela gitu. Pertanyaan ke-16, apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayah. Al-An'am ayat 17. Saya minta sekali lagi teman-teman buka aplikasi Al-Qur'annya ya. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Hanya Allah, mohon kepada Allah saja. Dan juga sabda Nabi SAW, ama innaha la taziduka illa wahnan imbidha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Jadi ini perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang sempat pakai gelang kuningan gitu. Waktu Nabi tanya untuk apa, dia mengatakan untuk tolak bala ya Rasulullah. Ya, penyakit dan segala macam. Kata Nabi SAW, jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ya. Buang semua itu, jangan pakai apapun di badanmu. Susuk lah, apalah, berhenti semua itu. Nggak perlu. Allah sudah ciptakan Anda sempurna, nggak perlu semua itu. Jangan ditipu dengan para dukun-dukun ini. Jimat itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkan ia darimu. Sahabat ini disuruh buang gelang itu. Karena jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Artinya engkau akan dihukum sama Allah dengan itu. Dua ada hadis Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menempelkan atau memasang jimat, maka dia telah syirik kepada Allah. Apakah itu bentuk kertas-kertas, kerang-kerang, kalung, gelang, apalah segala macam ini. Gak ada, bersihkan rumah Anda, bersihkan diri Anda dari semua itu. Mulai detik ini teman-teman taubat kepada Allah, buang semua itu. Anda kembali kepada Allah, hidup Anda akan sangat tenang. Banyak pengakuan teman-teman yang sudah hijrah, hanya mereka mengatakan luar biasa tenangnya ya. Setelah kita ikutin, ternyata agama itu mudah dan kita tidak butuh semua seperti ini.
Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran uang habis kepada dukun-dukun yang menipu manusia ini. La haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan ke-17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang, dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain, penyakit mata panas, ya? Di sebagian wilayah di muka bumi ini mereka lakukan itu, ya. Karena ada orang kalau hatinya biasa suka iri, matanya bisa jadi panas. Kata Nabi SAW, inna lil aini lahaq, mata panas itu benar ada. Bahkan kata beliau, mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Dan hati-hati dari ain dalam sabda Nabi SAW yang lain. Karena dia bisa membuat manusia masuk ke kuburan dan unta masuk ke kuali. Ya memang ada itu. Cara pengobatannya ada. Setiap kali ada pujian kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau terlanjur kena, ini sebelum kena ya. Kalau terlanjur kena, anda ruqyah syariah. Ya. Baca ayat-ayat yang sudah diajarkan Nabi SAW dan juga ya yang doa-doa yang diajarkan dinukil dari Nabi SAW dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari doa-doa yang beliau ajarkan. Dan kami sudah bagikan khusus bagi jemaah Uhud yang berangkat dengan kami ini ada buku ruqyah syariah kecil ya. Itu anda coba baca. Ada bagian setengahnya kalau nggak salah pengobatan sihir dan bagiannya juga pengobatan dari ain. Nah, ada sebagian orang supaya tidak kena ain ini mereka gantung kerang-kerang ya. Jawabannya tidak boleh kita melakukan itu. Karena Allah SWT berfirman, masih ayat yang sama tadi Al-An'am ayat 17. Sama dengan di pertanyaan yang ke-16 tadi ya. Dalilnya sama, wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Al-ayah. Dan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Allah saja. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Dan apa yang dukun-dukun berikan? Jimat. Nabi bilang, jimat yang gantung di badannya, yang bawa ke rumahnya, taruh di mobilnya, taruh di tasnya, syirik kepada Allah. Dan ingat, syirik ini adalah dosa paling besar di sisi Allah. Pertanyaan ke-18, apa hukumnya beramal dengan aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Jawabannya, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekufuran jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya atau ia meyakini keharusannya. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah 44, potongan ayat, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah Al-Quran dan tidak pula memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Tentu ini pertanyaan nomor 18 ya diselipkan oleh Pak Syekh Muhammad Jamil Zainu di antara bahasan syirik ya. Namun di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawah ya. Yang dimaksud sini adalah ada orang yang memungkiri hukum Allah. Maka ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Tidak ada sholat itu. Tidak perlu ini dan itu. Ya. Semua hukum Allah ditolak. Maka itu jelas kekufuran. Tapi bagi orang yang belum melaksanakannya, tapi dia tahu itu adalah kebenaran, dia tidak pungkiri, maka ini masuk dalam bab lain. Bukan masalah ini. Gitu ya. Kemudian pertanyaan ke-19. Apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Jadi ada saat-saat teman-teman sekalian di mana syaitan akan membisikkan kita. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan lautan? Terus begitu sampai terakhir ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Jawabannya, jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melawan tipuan syaitan dengan mengatakan amantu billahi wa rusulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Allah adalah Maha Esa,
Allah adalah tempat bergantung. Dia tidak berat dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Lalu ia meludah ke arah kirinya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan akan lenyap dan menyebabkan iblis terusir darinya. Hadis ini diriwayatkan ya, oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan juga Abu Daud. Ya. Jadi ini tentang masalah kalau ada pertanyaan syaitan yang datang. Kenapa ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, sampai pada muncul pertanyaan seperti ini, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi SAW, kalau datang kepada bisikan itu, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan semua rasul-rasul utusannya. Allahu ahad, Allahu itu esa, Allahu samad, Allah yang bergantung semua segala sesuatu kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak butuh pada siapapun atau tidak setara dengan siapapun. Gitu ya. Nah ini kita ucapkan lalu kita meniup ke sebelah kiri 3 kali. Ya, bukan meludah besar ya, tapi meniup. Sebagaimana juga kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin. Pertanyaan ke-20, apa saja bahaya syirik besar? Jawabannya, syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di api neraka. Ya, kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, potongan ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Juga sabda Nabi SAW, "Man laki Allah yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-21 teman-teman sekalian adalah, apakah amalan perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Maka misalnya dia sholat tapi dia juga syirik. Nah, dia juga jadi dukun misalnya tadi. Dia juga menyembelih kepada selain Allah SWT. Apakah amal-amal solehnya semua bermanfaat? Maka jawabannya tidak. Amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88. Buka ini teman-teman sekalian. Al-An'am ayat 88. Potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Juga dari sabda Nabi SAW, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna syurakai ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirku. Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di mana ia menyekutukanku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan dari sini teman-teman sekalian, alhamdulillah syirik besar ini sudah selesai kita bahas. Ya, saya melihat ini syirik kecil. Setelahnya juga ada bahasan cuma pendek ya. Maka saya akan sekalian bacakan syirik kecil. Ya, dan insya Allah besok atau kesempatan lain kita akan masuk ke judul baru tentang masalah tawasul dan minta syafaat atau pembelaan. Ya. Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian. Mungkin cuma 1 lembar ya, timbal balik atau setengah-setengah lembar kiri kanan sebagaimana Anda pegang bukunya bisa lihat. Syirik kecil, syirik yang kedua ya. Ada pertanyaannya yang pertama, apakah syirik kecil itu? Jawabannya, syirik kecil adalah riya. Dan riya artinya melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, nanti di akhirat ketemu Allah dan masuk surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jangan dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Tapi di sini maksudnya dia sholat, tapi dia memperindah untuk makhluk. Dia sedekah untuk dipuji oleh makhluk. Itu yang dimaksud dengan syirik kecil. Dan Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Maksudnya riya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Termasuk bentuk syirik kecil adalah perbuatan seseorang atau perkataan seorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ya. Misalnya
dia selamat nih, tidak jadi ditabrak. Karena ada orang yang sempat tarik dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka saya sudah mati misalnya. Ya. Atau perkataan seseorang mengatakan, kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, ini tidak boleh. Seperti dia partnerkan Allah gitu. Tapi kalau orang mengatakan, Alhamdulillah, Allah telah mudahkan si fulan, ya, membantu saya. Jadi Allah yang memudahkan dia. Maka itu tidak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, La taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Jangan kalian katakan sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana kehendak si fulan. Tapi katakanlah sebagaimana kehendak Allah, ya, kemudian kehendak si fulan. Jadi dengan menggunakan bahasa kemudian tidak ada masalah. Tapi kalau seakan-akan kalau bukan kehendak Allah dan kita tahu maksudnya mempartnerkan maksud tersebut, ini yang tidak boleh masuk dalam syirik kecil di sini. Pertanyaan kedua, bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Jawabannya tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Karena Allah SWT berfirman di potongan ayat dalam surat Taghabun ayat 7, Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakan tidak demikian demi Rabbku, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi kita boleh sumpah hanya menggunakan nama Allah SWT. Ya. Dan beliau juga SAW bersabda, Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah demi Allah atau diam saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya. Ini hadis yang luar biasa ya, yang melarang kita untuk tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini banyak di beberapa negara-negara Timur Tengah ya, seperti di Mesir biasa mereka mengatakan wan nabi, demi nabi gitu. Harusnya kan mereka mengatakan wallahi ya, dengan atas nama Allah gitu ya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang di halaman 40, tawassul dan minta syafaat ya.